Pada skema normal, tidak ada lagi mode pelatihan menonton video secara mandiri, self-paced learning. Dan juga teman-teman ya, ini pun juga hal yang mungkin buat teman-teman makin semangat untuk ikut prakerja di tahun ini, yaitu adanya. Nah, ini bakal sudah sampai dengan tanggal 13 Februari, teman-teman. Artinya apa? Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, kita lagi mengenai prakerja, khususnya untuk pembukaan gelombang 48, teman-teman. Sepertinya memang sudah tidak lama lagi gelombang 48 dibuka, itu juga dengan pendaftaran prakerja, teman-teman. Karena kenapa? Karena sudah mulai muncul untuk schedule pelatihan di bulan ini. Yang artinya pengumuman prakerja itu akan diumumkan sebelum tanggal pelatihan dimulai, teman-teman. Jadi apa bukti-buktinya dan juga yang mendukung, jadi pastikan kalian simak sampai akhir. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi sekarang udah tanggal 20 Januari. Sepertinya kurang dari 2 minggu, teman-teman, ini sudah akan dibuka untuk gelombang prakerjanya, untuk pendaftarannya, teman-teman. Dan sudah ada beberapa bukti-bukti dan juga tanda kenapa gelombang 48 akan segera dibuka, teman-teman. Jadi biar lebih clear, kita akan screen record di sini, teman-teman. Yang pertama kita buka dari Instagram prakerja, teman-teman ya. Dimana teman-teman, 2 postingan terakhir mereka selalu fokus untuk pelatihan prakerja, teman-teman. Jadi kayak yang sebelumnya mengenai pelatihan jadi 15 jam. Mereka jabarkan, mereka jelaskan kenapa alasan pelatihan dibuat 15 jam yang menurut teman cukup lama. Jadi dijelaskan di sana mengenai apa alasannya, apa yang latar belakangi, lalu juga apa tujuannya, dijelaskan dengan cukup rinci, teman-teman. Dan yang terbaru pun ada postingan prakerja mengenai ini. Pemilihan bidang pelatihan di program prakerja basisnya apa? Ini teman-teman, jadi ini ada yang penyedia pelatihan, skema normal merujuk pada kebutuhan industri baik saat ini maupun masa depan. Jadi ada beberapa pelatihan, supply driven, demand driven. Demand driven artinya adalah pelatihan yang dihadirkan berbasis pada data-data permintaan tenaga kerja oleh industri, bukan fokus pada supply tanpa basis, teman-teman. Jadi yang dibutuhkan nih di lapangan, bukan yang kita inginkan, teman-teman. Kemudian ini 4 laporan yang menjadi referensi penyediaan pelatihan. Jadi Indonesian Critical Occupation List, Indonesian Occupational Task and Skill, lalu Future of Job 2020, Online Vacancy Outlook, dan itu, teman-teman. Oke, it's okay, teman-teman ya. Ini juga, teman. Ini yang berikutnya ini, teman-teman, yaitu pelatihan kok nonton video doang, kata siapa? Tahun ini beda. Nah, jadi pada skema normal tidak ada lagi mode pelatihan menonton video secara mandiri, self-paced learning. Kemudian jadi kayak gini nih. Jadi durasi program pelatihan 15 jam, maksimal 3 jam per hari, teman-teman. Rasio tenaga pelatih peserta 1:50. Setidaknya 1 tenaga pelatih melayani pengalaman pembelajaran untuk 50 peserta. Jadi kalau kelas online, teman-teman, kemungkinan ya ini dalam satu sesi itu maksimal adalah 50 orang, teman-teman, seperti itu. Minimal ya, setidaknya tenaga kerja melaksanakan pengalaman pembelajaran untuk 50 peserta. Jadi ini kurang lebihnya atau standar adalah 50 peserta, teman-teman, seperti itu. Kemudian jumlah peserta maksimum 150 peserta, jadi optimal dengan 3 tenaga pelatihan. Jadi emang 1:50. Jadi kalau nanti misalnya 1 tenaga pelatihan itu maksimal 50 peserta aja. Lalu juga platform pelatihan LMS, teman-teman, seperti itu. LMS ya. Berikutnya untuk yang pelatihan luring, tadi kan pelatihan online, teman-teman, atau daring, ya. Lalu sekarang yang luring atau yang offline itu juga sama, minimal 15 jam dan maksimal itu 8 jam per hari, teman-teman. Pelatihan dimulai paling pagi pukul 8 pagi, selesai paling malam pukul 21. Rasio tenaga pelatihan peserta adalah 1:20. Jadi kalau yang offline itu 1 pelatih dan maksimal itu atau minimal 20 peserta, teman-teman. Kemudian untuk jumlah peserta maksimal itu 40 peserta dengan tenaga
2 tenaga pelatih. Jadi kalau ada 40 orang itu minimal ada 2 pelatih teman-teman. Jadi rasio alat peraga peserta non komputer 1:5, rasio alat peraga peserta komputer 1:1, seperti itu. Jadi penting nih infonya, share sekarang supaya semua jadi paham. Nah, ini bukti pertama teman-teman. Jadi prakerja makin gencar nih untuk menginfokan mengenai skema baru, lalu juga mekanisme seperti apa. Dan ditambah itu kelasnya sudah sepertinya available teman-teman, sudah ready juga di lembaga pembelian seperti contohnya Bukalapak nih. Jadi kita buka Bukalapak, mana kita cari kartu prakerja teman-teman. Kalian juga bisa search kartu prakerja. Kartu prakerja, oke. Dan ini ada beberapa pelatihan dan juga dalam pelatihan. Contoh kita ambil yang depan ya, itu Skill Academy teman-teman. Nah, dan ini sudah mulai muncul teman-teman opsi-opsi, jadi juga bisa cek-cek dulu kira-kira pelatihan mana nanti ini jika kalian lolos, kalian sudah bisa pilih, nggak bingung. Dan juga pasti nanti saya akan infokan teman-teman pelatihan mana yang menarik. Dan juga teman-teman ya, ini pun juga hal yang mungkin buat teman-teman makin semangat untuk ikut prakerja di tahun ini, yaitu adanya bonus atau bisa dibilang cashback teman-teman. Sepertinya ini masih akan ada teman-teman, dan juga mungkin jumlahnya akan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang jelas ini masih belum approve, masih dalam pengajuan. Jika emang nanti sudah oke, saya akan bahas di next video buat semua. Yang pasti ini ada chance yang gede banget untuk ada bonus uang ataupun juga cashback teman-teman buat teman-teman yang beli pelatihan di prakerja tahun ini. Jadi bisa sedikit mengobati kecewaan teman-teman yang settingnya bilang sedikit satu kali ini, kemungkinan akan dapat, dan itu juga lumayan besar teman-teman. Risknya kita nggak tahu pasti, tapi jelas ini akan dapat kemungkinan besar. Jadi saya akan update di next video untuk kepastian jika sudah ada detail untuk syarat dan juga ketentuannya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, jadi ini kelas luring yang artinya adalah kelas pelatihan yang offline teman-teman ya. Kalau yang webinar artinya yang online teman-teman. Jadi ada banyak opsi teman dari kelas Skill Academy. Mereka sudah mempersiapkannya dengan sangat baik, dan range kelasnya pun juga ada dari harga 1,5 juta sampai langsung paling mahal 3,5 juta. Kalian bahkan bisa cukup dengan sekali pelatihan. Kalau kalian nggak suka lama-lama, kalian bisa ambil kelas-kelas yang harganya langsung 3,5 juta untuk mengambil kelas yang sesuai dengan minat kalian juga teman-teman. Contohnya teman ya, ini sudah teman. Jadi waktu sudah ditentukan nih, waktunya adalah Senin 20 Februari dan juga Selasa 21 Februari dengan alamat ini teman-teman. Jadi kita bisa pastikan teman-teman, harusnya untuk pengumuman lolos gelombang 48 itu diumumkan sebelum tanggal 20 Februari. Bahkan ada yang lebih awal lagi teman-teman. Kita cek, ini juga ada ya 2,7 juta. Kayak ini juga tanggal 20 Februari. Kita cari kelas yang webinar. Nah, ini bakal sudah sampai dengan tanggal 13 Februari teman-teman. Artinya apa? Pengumuman lolos gelombang prakerja 48 itu kemungkinan sebelum tanggal 13 Februari. Jadi kemungkinan teman-teman besar banget ini akan dibuka dan juga pengumuman itu di awal Februari teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalian harus semangat, harus terus pantau agar gak ketinggalan. Karena sebenarnya emang waktunya akan makin dekat. Jadi buat teman-teman, dia kalau tanggal 13 sudah mulai kelas, jadinya mungkin pendaftaran prakerja mungkin bisa di awal banget Februari, mungkin di akhir Januari. Lalu juga pembukaan gelombang 48, penutupan dan pengumuman itu sebelum tanggal 13 Februari. Jadi kita bisa estimasikan teman-teman kemungkinan ya. Jadi kalau kita sambil ini menerka-nerka, karena sekarang kita juga tidak terlalu banyak. Jadi kalau tanggal 13 itu hari Senin teman-teman, hari Senin Februari. Jadi kemungkinan di minggu-minggu ini teman-teman, mungkin di awal Februari sudah pembukaan, lalu penutupan, lalu nunggu pengumuman sekitar di tanggal-tanggal ini. Jadi mungkin tanggal 12, 13 sudah, mungkin tanggal 13 harusnya sudah ini sih, sudah pengumuman ya. Jadi mungkin sebelum itu teman, jadi mungkin di minggu kedua sudah pengumuman lolos gelombang 48, seperti itu. Jadi itu kabar baiknya teman-teman, nggak lama lagi gelombang akan dibuka dan juga pendaftaran pastinya. Dan juga kemungkinan akan ada lagi cashback bahkan dengan nilai yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Detailnya saya akan bahas di video karena memang belum official banget, jadi saya nggak mau infokan dulu karena belum pasti teman-teman, seperti itu. Oke? Jadi sekian teman-teman, infonya bermanfaat. Jadi buat yang suka, silakan kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan buat yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Ada question bisa komen di bawah, dan juga bisa DM saya di Instagram di @aaronagus, dan di TikTok teman-teman, dan juga bisa bantu follow Instagram saya untuk bisa ada juga di sana, seperti itu. Oke, jadi sekian dari saya dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.